Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, furidha diwajibkan, alaikumusiyam atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, minal umami di antara umat manusia, la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-ma'asi fa innahu yaksiru syahwata allati hiya mabda'uha. Ya, maksudnya menjaga diri dari maksiat karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan itu. Ayyaman nusiba bisiyami aw yasumu muqaddaran. Beberapa hari mansub atau baris di atas sebagai maf'ul dari fi'il amr yang bunyinya diperkirakan siyam atau saum. Ma'dudat berbilang, ay qalailu aw muakkitatu bi'adadin ma'lumin wa hiya ramadhanu kama sayati wa qallalahu tashilan 'alal mukallafin. Ya, artinya yang sedikit atau ditentukan waktunya dengan bilangan yang telah diketahui, yakni selama bulan Ramadan sebagaimana yang akan datang nanti. Dikatakannya yang sedikit untuk memudahkan bagi mu'allaf. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kamu, hina syuhudahu, yakni sewaktu kehadiran hari-hari berpuasa itu, maridhan aw ala safarin, sakit atau dalam perjalanan, ay musafiran safaril qasri wa ajhadahu as-saum fil halaini fa aftara. Ya, maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa dalam kedua situasi tersebut, lalu ia berbuka. Ya. Fa'iddatun fa'alaihi iddah ma aftara. Maka hendaklah dihitungnya berapa hari ia berbuka, lalu berpuasalah sebagai gantinya pada hari-hari yang lain. Min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain, yasumuha baddalahu. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup melakukannya, ya itu ini sunnah. Ini mana ya? Dan bagi orang tidak sanggup, ya, wa 'alal ladzina la yutiqunahu likibr aw la yurja buri'uhu, ya, atau baruhu. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup melakukannya disebabkan usia lanjut atau penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh. Fa fidyatun hiya ta'amu miskin, ay qadara ma ya'kuluhu fi yaumihi wa huwa mudda min ghalibin qutil baladi li kulli yaum, wa fi qira'atin bi idafa fadiyatun wa hiya lil bayan wa qila la ghaira muqaddarah wa kanu mukhayyarin fi sadril islam baina as-shaum wal fidyah thumma nusikha bita'yin as-shaum biqaulih man syahida minkum asy-syahra falyasum. Qala Ibnu Abbas illa al-hamilu wal murdi' idza aftarata khaufan 'alal waladi fa innaha baqiyah bila nusikha fi hukumiha hakomiha. Hako, ya, sebentar, ya, fi hakomaha, ya.
maka hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, artinya sebanyak makanan seorang miskin setiap hari, yaitu 1 gantang atau mud dari makanan pokok penduduk negeri, menurut satu qiraat, dengan mengidhofahkan fidyah dengan tujuan untuk penjelasan. Ada pula yang mengatakan tidak, bahkan tidak ditentukan takarannya di masa permulaan Islam. Mereka diberi kesempatan memilih apakah akan berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian hukum ini dihapus atau dimansukh dengan ditetapkannya berpuasa dengan firman-Nya, maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa. Kata Ibnu Abbas, kecuali wanita hamil dan yang sedang menyusui, jika berbukanya itu disebabkan kekhawatiran terhadap bayi, maka membayar fidyah itu tetap menjadi hak mereka tanpa nasakh. Ya, faman tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang secara sukarela melakukan kebaikan, biziyadah alal qad al-madhkur fil fidyah, dengan menambah batas minimal yang disebutkan dalam fidyah tadi, maka itu maksudnya berbuat tathawu atau kebaikan. Wa khairul lah, lebih baik baginya dan berpuasa. Wa tasumu mubtada khabaruh khairul lakum minal iftar wal fidyah in kuntum ta'lamun. Lebih baik bagi kamu, annahu khair lakum faf'alu, lebih baik bagi kamu daripada berbuka dan membayar fidyah jika kamu mengetahui bahwa berpuasa lebih baik bagimu, maka lakukanlah. Tilkal ayyam, hari-hari tersebut adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an, minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadr minh, yakni dari lauhul mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Hudan sebagai petunjuk, hal hadian minaz dhalalah, menjadi hal artinya yang menunjukkan dari kesesatan, linnasi wa bayinat, bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan, ayat wadihat, artinya keterangan yang nyata atau yang jelas. Minal huda, mengenai petunjuk itu, bima yahdi ilal haqqi minal ahkam, yang menuntun pada hukum-hukum yang hak. Wa minal furqan, wa minal furqan, dan sebagai pemisah atau pembeda, bima yufarriqu bainal haq wal batil, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan, hadar artinya hadir, minkumus syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Di antara kamu di bulan itu, hendaklah ia berpuasa, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lainnya. Taqaddam mithlu wa qarrara li alla yatawahham naskha bita'ammin man syahida. Sebagaimana telah diterangkan terdahulu, diulang-ulang agar jangan timbul dugaan adanya nasakh dengan diumumkannya menyaksikan bulan.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan. Wal abah lakumul fitr fil marad was safar kauni dzalika fi ma'na al-ullah aydan lil amri bi shaumi atuf alaihi. Sehingga oleh karenanya kamu diperbolehkannya berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan. Karena yang demikian itu merupakan illat atau motif bagi perintah berpuasa, maka diatofkan padanya. Ya, walitukmilu dan hendaklah kamu cukupkan bitakhfif wa tasydid. Ada yang membaca tukmilu dan ada pula tukamilu, ya. Al-iddah bilangan, ai iddah saum Ramadan, maksudnya bilangan puasa di bulan Ramadan. Walitukabbirullah, hendaklah kamu besarkan Allah, inda ikmalaha, sewaktu menunaikannya, ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikannya kepadamu, arsyadakum limu'alim dinah wa tasydid. Maksudnya petunjuk tentang pokok-pokok agamamu. Wa la'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Allahu ala dzalik, kepada Allah Ta'ala atas semua itu. Wa sa'ala jama'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam aqribu rabbana fanunajihi am ba'idun fanunadihi fanazala. Segolongan orang-orang bertanya kepada Nabi, apakah Tuhan kami dekat, maka kami akan berbisik kepadanya, atau apakah dia jauh, maka kami akan berseru kepadanya. Maka turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat. Minhum bi'ilmi fa akhbarahum bidzalik, kepada mereka dengan ilmuku beritahukanlah hal ini kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ya, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Bi inalatihi ma sa'ala, sehingga ia dapat memperoleh apa yang dimohonkan. Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka itu memenuhi pula perintahku. Du'ai bi ta'ah, dengan taat dan patuh. Wal yu'minu, serta hendaklah mereka beriman. Yudawamu alal iman, ya. Senantiasa iman, ya, senantiasa iman. Bila'allahum yarushudun, ya, kepadaku supaya mereka berada dalam kebenaran. Au yahtadun, atau petunjuk Allah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa pada hari puasa bercampur dengan istri-istrimu. Bima'nal ifadhah, maksudnya mencampuri mereka. Ila nisaikum, ya, ila nisaikum, kepada istri-istri mereka. Bil jima' nazala naskhan lima kana fi sadril Islam ala tahrimihi wa tahrimil akli wa syarbi ba'dal isya. Ya, ayat ini turun menasakh
hukum yang berlaku di masa permulaan Islam, berupa pengharaman mencampuri istri, begitu pula diharamkan makan minum setelah waktu Isya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Ya kinayah an tu'anaqahuma au ihtiyaj kulla minhuma ila sahibihi. Ya kiasan bahwa mereka berdua saling bergantung dan saling membutuhkan. Allah mengetahui bahwa kamu akan berkhianat pada atau mengkhianati dirimu dengan melakukan jima atau hubungan suami istri pada malam hari puasa. Sebentar, Bang. Oh, lanjut. Alimallahu annakum kuntum takhunun anfusakum bil jima' lailatas siyam waqa'a dzalika li umrihi wa ghairuhu wa tadhiru ila nabi sallallahu alaihi wasallam fataba alaikum qabla taubatikum wa afa ankum fal ana idh uhilla lakum bashiruhunna jami'uhun wabtagu utlubu ma kataballahu lakum ay ibahahu minal jima' au qadarahu minal waladi wa kulu washrabu al-lail kullu hatta yatabayyan yadhhar lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ay as-sadiqu bayan lil khaytil abyad wa bayan aswad mahdhufun ay minal lail shibah ma yabdu minal bayadi wa ma yamtaddu ma'ahu minal ghabshi bi khuyutini abyadu wa aswadu fil imtidad. Summa atimmus siyam minal fajri ilal lail ay ila dukhulih bi ghurubi syams wa la tubashiruhun ay nisa'akum wa antum akifuna muqimuna al-i'tikaf fil masajid muta'allaqah bi akifun nahyun liman kana yakhruju wa huwa mu'takif fayujami'u amratahu wa ya'udu. Tilkal ahkam al-madhkurah hududullah haddaha li'ibadihi qafu indaha fala taqrabuha. Hal itu pernah terjadi atas diri Umar dan sahabat lainnya, lalu ia segera memberitahukannya kepada Nabi. Maka Allah pun menerima tobatmu, yakni sebelum kamu bertobat, dan dimaafkannya kamu, maka sekarang kamu telah dihalalkan bagimu, campurilah mereka itu, dan usahakanlah atau carilah apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Artinya apa yang telah diperbolehkannya seperti bercampur atau mendapatkan anak, dan makan minumlah sepanjang malam hingga nyata atau jelas bagimu benang putih dari benang hitam berupa fajar sidik sebagai penjelasan bagi benang putih, sedangkan penjelasan bagi benang hitam dibuang, yaitu berupa malam hari. Fajar itu tak ubahnya seperti warna putih bercampur warna hitam yang memanjang dengan dua buah garis berwarna putih dan hitam. Kemudian sempurnakanlah puasa itu dari waktu fajar sampai malam.
maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya matahari, dan janganlah kamu campuri mereka, maksudnya istri-istri kamu itu, sedang kamu beriktikaf atau bermukim dengan niat iktikaf di dalam masjid-masjid. Seorang yang beriktikaf dilarang keluar masjid untuk mencampuri istrinya lalu kembali lagi. Itulah yakni hukum-hukum yang telah disebutkan tadi, larangan-larangan Allah yang telah digariskannya bagi hamba-hambanya agar mereka tidak melanggarnya. Maka janganlah kami mendekatinya. Ablig ubalighu min man la ta'taduha al-mu'bir bihi fi ayatin ukhra, ya fi ayatin ukhra kadzalik kama yubayyinu lakum ma dzakar. Kalimat itu lebih mengesankan dari kalimat janganlah kamu melanggarnya yang diucapkan pada ayat ini. Demikianlah sebagaimana telah dinyatakannya bagi kamu apa yang telah disebutkan itu. Ya, yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia supaya mereka bertakwa. Maharimihi, maksudnya menjauhi larangannya.